Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kami ucapkan kepada Bu Puput selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai analisis PT Indosemen, Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Sebelum kami akan mempresentasikan lebih lanjut mengenai analisis PT Indosemen dan PT Semen Indonesia, kami akan memperkenalkan kelompok 12 terlebih dahulu, yang dimana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Zefra Dante dengan NIM 1057, rekan saya Zafira Parasayu dengan NIM 120, Fatin Yam Khairul Roza dengan NIM 131, Sabda Prasista Widi dengan NIM 133, dan rekan saya Luis Santana dengan NIM 207. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai analisis rasio dari dua perusahaan tersebut. Yang pertama, kami akan membahas mengenai rasio likuiditas dari Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, yang dimana seperti kita ketahui pada data yang sudah kami sajikan, bahwa terjadi sebuah penurunan yang cukup signifikan pada kedua rasio, di mana kita bisa melihat bahwa di tahun 2023 sendiri itu terjadi sebuah penurunannya, yang dimana hal ini tuh bisa menandakan bahwa menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian kita juga bisa melihat dalam sisi liabilitas lancarnya, yang dimana perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Hal ini bisa dikatakan dapat menjadi salah satu faktor penyebab penurunan rasio likuiditas itu sendiri. Selanjutnya kita juga bisa melihat risiko yang akan dihadapi dari PT Indosumen sendiri, yang dimana perusahaan itu menghadapi sebuah tekanan likuiditas yang semakin meningkat, terutama kalau kita lihat dari data tersebut di tahun 2023. Hal ini itu bisa menandakan bahwa terjadi kesulitan untuk membayar utang jangka pendeknya jika terjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Selain itu, penurunan rasio likuiditas dapat meningkatkan risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan seperti kesulitan membayar hutang ataupun gagal bayar. Next, kita akan membahas mengenai rasio aktivitas dari perusahaan investment sendiri, yang dimana kalau kita lihat dari data yang sudah disajikan pada layar, terdapat tren penurunan yang cukup signifikan pada inventory turnover dari tahun 2018 hingga tahun 2023, yang dimana hal ini itu menandakan bahwa perusahaan semakin lama dalam menjual persediaannya. Yang kedua, kita juga melihat dari sisi account receivable turnover-nya, yang dimana uh, account receivable dari Indosemen sendiri ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Ini berarti menandakan perusahaan sendiri itu semakin efektif dalam mengelola piutang usahanya. Dan yang terakhir kita juga melihat dari aset turnover-nya, yang dimana aset turnover dari PT Indosumen Indonesia sendiri ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin kurang efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, lalu apa sih resiko yang akan dihadapi dari Indosumen sendiri? Yang dimana uh, resiko yang dihadapi PT Indosemen sendiri ini adalah ada dua. Yang pertama, permintaan pasar yang menurun bisa menyebabkan penumpukan persediaan. Yang kedua, efisiensi operasional PT Indosemen mengalami penurunan. Hal ini bisa kita lihat dari penurunan rasio inventory turnover dan asset turnover. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio solvabilitas dari PT Indosemen. Yang dimana kalau kita lihat dari data yang sudah disajikan bahwa terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan pada debt to asset ratio dari tahun 2018 hingga tahun 2013. Yang dimana kalau kita lihat eh, itu dapat diartikan bahwa proporsi aset perusahaan yang dibayar oleh hutang itu semakin besar. Kemudian kita juga melihat debt equity ratio-nya juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini itu mengindikasikan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin didominasi oleh utang. Kemudian resiko yang akan dihadapi oleh PT Indosemen sendiri, yang dimana peningkatan debt to asset ratio menunjukkan bahwa PT Indosemen itu semakin bergantung pada utang untuk biaya operasinya. Hal ini artinya dapat meningkatkan rasio keuangan perusahaan karena beban bunga yang harus dibayar itu semakin besar. Yang kedua, peningkatan debt to equity ratio ini menunjukkan bahwa PT Indosemen itu semakin beresiko. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka pemegang saham akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena hal ini akan berdampak eh, menjadi pihak terakhir yang akan dibayar.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas dari instrumen sendiri. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama gross profit, net profit margin, return on investment, dan return on equity. Yang dimana gross profit dari PT Semen Indonesia sendiri ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya secara umum. Terdapat tren penurunan gross profit marginnya, terutama pada tahun 2022, yang awalnya dari 2021 dari 34,70 menjadi 31,50. Ini mengindikasikan bahwa PT Indosemen sendiri ini mengalami penurunan kemampuan dalam mengendalikan biaya pokok produksi relatif terhadap pendapatannya. Kemudian kita akan melihat dari net profit margin. Kalau kita lihat dari net profit margin dari data yang sudah disajikan menunjukkan tren penurunan secara umum. Meskipun fluktuasi dari tahun ke tahunnya itu cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa persentase laba bersih terhadap pendapatan itunya semakin kecil. Kemudian di sini juga ada return on investment yang dimana menunjukkan yang relatif stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Hal ini juga menandakan bahwa PT Indosemen ini mampu menghasilkan laba yang konsisten dan total aset dengan total aset yang dimilikinya. Terus kemudian yang terakhir kita juga melihat dari return on equity-nya. Nah, dari ROI-nya itu menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Ini dapat mengartikan bahwa PT Indosemen semakin efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang sahamnya. Yes. Oke, selanjutnya yang terakhir kita juga akan melihat dari rasio likuiditas. Nah, dari rasio likuiditas berdasarkan data yang sudah disajikan bahwa terdapat tren penurunan yang cukup signifikan pada current rasio dari tahun 2018 ke 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Semen Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu semakin melemah. Nah, mungkin kalau kita lihat juga sama seperti current ratio, quick ratio juga menunjukkan tren penurunan. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan PT Semen Indonesia sendiri itu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan penjualan persediaan semakin menurun. Selanjutnya kita akan melihat dari analisis rasio likuiditas dari PT Semen Indonesia Tbk. Jadi berdasarkan grafik tersebut kita bisa menginterpretasikan bahwa terdapat tren penurunan yang cukup signifikan pada current rasio yang berwarna biru dari tahun 2018 hingga 2023. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan dari PT Semen Indonesia ini dalam memenuhi, lalu sama seperti current rasio, quick rasio juga mengalami tren penurunan. Ini menunjukkan bahwasannya kemampuan PT Semen Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan penjualan persediaan semakin menurun. Lalu kira-kira apa saja sih risiko yang dihadapi PT Semen Indonesia dari rasio likuiditas penjualan atau peningkatan biaya operasional, yang dimana ini dapat mengurangi jumlah aset lancar yang tersedia. Jika penjualan ini tidak berjalan sesuai harapan, maka perusahaan akan kesulitan dalam membayar utang jangka pendek. Bisa next. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Bisa dilihat dari grafik tersebut, kita dapat interpretasi berupa pertama, terdapat tren penurunan yang cukup signifikan pada rasio inventory turnover dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa PT Semen Indonesia semakin lama dalam menjual persediaannya. Yang kedua, tren yang relatif stabil, berarti perusahaan cukup konsisten dalam mengelola piutang usahanya. Lalu yang terakhir ada aset turnover, juga menunjukkan tren yang relatif stabil. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup konsisten dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan. Lalu hal-hal apa saja yang dihadapi PT Semen Indonesia dari rasio aktivitas ini? Yang pertama, penurunan rasio inventory turnover. Ini menunjukkan bahwa adanya penumpukan persediaan. Lalu yang kedua, meskipun rasio aset turnover relatif stabil, perusahaan juga perlu terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya. Jika rasio aset turnover terus menurun, hal ini dapat menunjukkan bahwasannya adanya masalah dalam pemanfaatan aset.
Lalu next. Berikutnya ada analisis rasio solvabilitas. Bisa dilihat dari grafik bahwa yang pertama, debt to asset rasio PT Semen Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum ini cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang semakin lama semakin berkurang. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan utang. Lalu, hal apa saja sih yang dihadapi PT Semen Indonesia jika dilihat dari rasio solvabilitas ini? Secara umum, tidak terdapat resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan profil rasio solvabilitas PT Semen Indonesia ini. Rasio solvabilitas terlihat semakin sehat dengan struktur permodalan yang lebih konservatif dan tidak menggunakan utang. Bisa di next. Baik, berikutnya ada analisis rasio profitabilitas dari PT Semen Indonesia. Yang pertama, secara umum, gross profit margin PT Semen Indonesia menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan kemampuan dalam mengendalikan biaya pokok produksi terhadap pendapatan. Lalu, yang kedua ada net profit margin juga menunjukkan tren penurunan. Ini berarti persentase laba bersih terhadap pendapatan semakin kecil. Lalu ada ROI juga menunjukkan tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset juga dinilai semakin menurun. Lalu terakhir ada ROE juga menunjukkan tren penurunan. Ini berarti efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham semakin lama semakin menurun. Kira-kira apa saja sih risiko yang dihadapi PT Semen Indonesia berdasarkan rasio profitabilitas ini? Risiko yang dihadapi adalah PT Semen Indonesia ini mengalami kehilangan daya saing di pasar. Jika perusahaan atau PT Semen Indonesia ini tidak mampu memberikan harga yang kompetitif atau produk dengan kualitas yang lebih baik, maka pelanggan mungkin saja akan beralih ke pesaing berdasarkan analisis rasio profitabilitas. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada analisis return on asset dan juga return on equity dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi dapat kita lihat pada grafik return on asset PT Indosemen Tunggal Prakarsa sendiri mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, return on asset sendiri mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 6,58% dari 7,17% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisiensi dalam mengelola total aset yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan, dalam 6 tahun terakhir, perusahaan mampu mempertahankan return on asset sehingga fluktuasi tidak terlalu signifikan. Lalu dapat kita lihat pada return on equity pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Namun mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2023 sebesar 9,30% dari 9,42% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu signifikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan dalam 6 tahun terakhir, perusahaan mampu mempertahankan return on equity mereka sehingga fluktuasi tidak terlalu signifikan. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis net profit margin dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa sendiri. Jadi dari net profit margin atau NPM dari PT Indosemen dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2023 perusahaan itu terus mengalami penurunan. NPM sendiri mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 10,87% dari 11,28% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisien dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan mereka pada tahun 2023. Namun selama 6 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu berhasil mempertahankan tingkat profitabilitas yang baik. Boleh di next.
Selanjutnya itu ada analisis return on asset dan juga return on equity dari PT Semen Indonesia. Jadi dapat kita lihat pada grafik return on asset PT Semen Indonesia sendiri mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Namun ROA mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,82% dari 3,05% pada tahun 2022. Yang mana hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisien dalam mengelola total aset yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2023. Dan dapat kita lihat juga dari selama 6 tahun terakhir ini, return on asset PT Semen Indonesia sendiri itu terus mengalami penurunan dari tahun 2018 dari sebesar 4,07% dari tahun 2018 menjadi 2,82% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia itu kurang efisien dalam mempertahankan return on asset mereka. Kemudian selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada return on equity pada PT Semen Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Return on equity PT Semen Indonesia ini menurun pada tahun 2023 sebesar 4,80% dari 5,29% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisien dalam mengelola ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2023. Nah, selama keseluruhan, selama 6 tahun terakhir, kita dapat lihat walaupun ROE dari PT Semen Indonesia ini mengalami titik tertinggi mereka pada tahun 2020 sebesar 7,83%, namun mereka terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia itu kurang efisien dalam mempertahankan return on equity mereka selama 6 tahun terakhir. Boleh di next. Selanjutnya itu ada analisis net profit margin dari PT Semen Indonesia. NPM dari PT Semen Indonesia sendiri terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan NPM sendiri mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,94% dari 6,87% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efisien dalam menghasilkan laba bersih mereka pada penjualannya pada tahun 2023. Nah, selama 6 tahun terakhir juga, NPM dari PT Semen Indonesia ini terus mengalami fluktuasi dan penurunan sejak tahun 2018, di mana titik tinggi NPM mereka itu 10,06% pada tahun 2018 dan juga menurun hingga pada tahun 2023 sebesar 5,94%. Boleh di next. Selanjutnya itu ada perbandingan return on asset, return on equity, dan NPM pada kedua perusahaan. Jadi dapat dilihat di grafik PT Indonesia Semen sendiri itu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan cenderung lebih baik di semua indikator. Net profit margin, return on asset, dan juga return on equity dibandingkan PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia sendiri mengalami tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 di ketiga indikator dengan perbaikan kecil namun masih di bawah PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosemen sendiri itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga profitabilitas mereka dan memaksimalkan penggunaan aset dan ekuitas, sementara PT Semen Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja keuangannya. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya masuk analisis investasi untuk PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat terjadi penurunan yang signifikan dalam dividen payout ratio dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, DPR berada di angka tertinggi yaitu 2,25, kemudian turun secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 0,28 pada tahun 2023. Nah, garis merah yang menghubungkan puncak setiap bar menunjukkan tren menurun yang konsisten selama periode ini, yang mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mengurangi porsi laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Bagi investor, penurunan DPR ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa perusahaan tidak lagi berfokus pada pembagian dividen sebagai sumber keuntungan bagi para pemegang saham, melainkan berfokus pada pertumbuhan atau efisiensi operasional jangka panjang. Oke, bisa di next.
Untuk yang kedua, kita akan membahas return earning dari PD Indosemen itu sendiri. Dari grafik menunjukkan bahwa peningkatan persentase laba yang ditahan oleh perusahaan dari 72,57% pada tahun 2018 menjadi 86,63% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk menahan lebih banyak laba dibandingkan membagikannya sebagai dividen. Garis merah pada grafik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menyimpan sebagian besar keuntungannya. Retensi laba yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki rencana jangka panjang yang lebih ambisius yang membutuhkan investasi di internal perusahaan. Strategi ini juga bisa mencerminkan pengelolaan keuangan yang berhati-hati, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berfluktuatif. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas dividen yield untuk PT Indosemen. Nah, dividen yield sendiri itu menunjukkan jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai persentase dari harga sahamnya. Dari grafik sudah terlihat bahwa dividen yield meningkat dari tahun 2018 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Setelah itu dividen yield mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 0,96% pada tahun 2023. Peningkatan dividen yield hingga tahun 2021 dapat diindikasikan sebagai periode di mana perusahaan masih membayar dividen yang cukup besar relatif terhadap harga sahamnya. Ini bisa terjadi karena kebijakan dividen yang masih kuat atau harga saham yang belum meningkat secepat dividen yang dibayarkan. Penurunan yang dimulai dari tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengurangi pembayaran dividen atau harga saham meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan dividen. Pada tahun 2023, dividen net mencapai titik terendah di 0,96% yang menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun dividen net menurun, ini mungkin menggambarkan bahwa perusahaan sedang fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat sisi finansial. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang market to book value. Dari grafik dapat diketahui bahwa rasio ini mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2023. Puncaknya terjadi puncak dari market to book value terjadi pada 2019 di angka 3,03. Setelah itu tren mengalami penurunan secara konsisten. Penurunan ini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan semakin mendekati atau bahkan berada di bawah nilai bukunya. Ini bisa diartikan bahwa pasar nilai perusahaan dengan lebih konservatif atau ada persepsi bahwa pertumbuhan atau potensi keuntungan perusahaan tidak sebanding dengan nilai aset yang dimilikinya. Turunan market to book value dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin mengalami tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan profitabilitasnya sehingga pasar menurunkan penilaian mereka terhadap perusahaan tersebut. Bagi investor, rasio market to book value yang lebih rendah bisa dilihat sebagai peluang untuk membeli saham dengan valuasi yang lebih murah jika mereka percaya perusahaan memiliki potensi pemulihan yang lebih stabil. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada PER atau price earning ratio, di mana PER ini adalah rasio yang mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap laba per sahamnya. Dari grafik dapat diketahui bahwa PER mengalami penurunan yang signifikan dari 2018 hingga 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa pasar semakin menilai perusahaan dengan harga relatif lebih rendah terhadap laba yang dihasilkan. PER menurun secara konsisten setiap tahun dari puncaknya pada tahun 2018 hingga titik terendah pada tahun 2023. Dan penurunan terbesar terjadi pada awal periode, yaitu dari tahun 2018. PER yang menurun bisa menjadi indikator bahwa saham diperdagangkan dengan valuasi yang lebih murah, yang mungkin menarik bagi investor yang mencari peluang investasi dengan rasio valuasi rendah.
Oke, bisa di next. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang PT Semen Indonesia atau SMGR. Untuk dividen payout ratio dari SMGR sendiri menunjukkan laba persentase yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2023. Peningkatan DPR menjadikan perusahaan lebih menarik bagi investor yang mencari pendapatan dari dividen karena proporsi laba yang dibayarkan semakin besar. Meskipun kenaikan DPR positif bagi pemegang saham, penting untuk memastikan bahwa peningkatan ini didukung oleh laba yang stabil dan bukan hanya sementara saja. Oke, bisa di next. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang return earning dari PT Semen Indonesia, di mana persentase laba ditahan perusahaan meningkat dari 88,97% pada tahun 2018 menjadi 93,77% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan menahan sebagian besar laba yang dihasilkan dan tidak membagikannya sebagai dividen kepada para pemegang saham. Kebijakan menahan laba lebih banyak ini mungkin lebih menarik bagi investor yang tertarik pada pertumbuhan nilai perusahaan di masa depan, bukan hanya pada pembagian dividen saja. Menahan laba lebih banyak juga berarti perusahaan memiliki bantalan keuangan yang lebih baik untuk menghadapi potensi resiko seperti fluktuasi pasar atau kebutuhan yang mendadak. Oke, bisa di next. Yang selanjutnya ada dividen yield dari PT Semen Indonesia. Dividen dari PT Semen Indonesia meningkat dari 1,18% pada tahun 2018 menjadi 3,83% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memberikan dividen yang lebih besar relatif terhadap harga sahamnya, terutama pada tahun 2023, di mana yield mencapai titik tertinggi selama periode ini. Terlihat adanya fluktuatif pada awal periode setelah mencapai 1,73% pada tahun 2019 dan menurun secara drastis pada tahun 2020 sekitar 0,32%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan pembayaran dividen atau peningkatan signifikan pada harga saham saat itu. Namun setelah 2020, dividen yield mengalami tren kenaikan yang lebih stabil. Kenaikan yang konsisten dalam dividen yield juga bisa dilihat sebagai tanda kepercayaan manajemen terhadap prospek keuangan perusahaan yang mungkin berupaya menjaga atau meningkatkan kepercayaan investor. Oke, bisa di next. Ini udah. Oke, kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sempat terputus tadi. Dilanjut dengan market to book value untuk PT Semen Indonesia. Next. Oke. Nah, untuk market to book value untuk Semen Indonesia TBK sendiri mengalami penurunan signifikan dari 2,08 pada tahun 2018 hingga 0,9 pada tahun 2023. Penurunan tajam terjadi terutama setelah tahun 2020 di mana terjadi pandemi COVID, di mana rasio ini turun dari 2,07 menjadi 1,08 pada tahun 2021 dan terus menurun hingga di bawah 1 pada tahun 2022 dan 2023. Rasio yang menurun menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan semakin mendekati atau berada di bawah nilai bukunya, yang bisa mengindikasikan bahwa pasar nilai perusahaan dengan lebih konservatif yang disebabkan oleh kinerja keuangan yang menurun atau persepsi negatif terhadap prospek masa depan perusahaan. Bagi investor yang mencari saham undervalue, rasio market to book yang rendah ini dapat menjadi peluang yang bagus untuk membeli saham dengan nilai buku di bawah harga saham di bawah nilai buku. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada PER atau Price Earning Ratio dari PT Semen Indonesia sendiri.
Bahkan mencerminkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Per perusahaan, di mana per perusahaan untuk PT Semen Indonesia mengalami fluktuasi dengan puncaknya pada tahun 2019, dan setelah itu per menurun bertahap menjadi 20,05 pada tahun 2023. Per yang menurun bisa menjadi sinyal bahwa saham diperdagangkan pada valuasi yang lebih rendah yang mungkin menarik bagi investor yang mencari peluang pada saham under value. Penurunan PER juga bisa mengindikasikan kekhawatiran investor terhadap prospek perusahaan di masa depan, sehingga investor harus mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi. Turunan PER dari puncaknya pada tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pasar menilai perusahaan PT Semen Indonesia itu sendiri. Dari optimisme tinggi menuju penilaian yang lebih berhati-hati. Meskipun PER yang lebih rendah dapat memberikan peluang bagi investor, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penurunan yang lain agar tidak terjebak dalam investasi yang terlalu beresiko. Oke, bisa di next. Next, Dante. Oke. Yang selanjutnya ada perbandingan dan rekomendasi untuk para investor. Nah, di mana jika mencari pendapatan dari dividen, INTP menjadi alternatif yang lebih menarik karena komitmen perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen dengan dividen yang terus meningkat. Cocok bagi investor yang mencari stabilitas pendapatan dari investasi saham, terutama dari dividen saham itu sendiri. Jika seorang investor mencari potensi pertumbuhan atau valuasi atau dari margin harga saham itu sendiri, SMGR bisa menjadi pilihan yang lebih baik dengan PER yang lebih rendah dan market book value yang masih dalam kisaran wajar, di mana untuk MSGR ini merupakan saham yang under value. SMGR menawarkan peluang bagi investor yang mencari potensi apresiasi harga dalam jangka panjang. Nah, menurut kelompok kami sendiri, rekomendasi yang cocok nih untuk investor, kami sendiri memilih Semen Indonesia atau nama emitennya SMGR karena valuasi yang lebih menarik dan saham ini merupakan under value dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan INTP itu sendiri yang hanya berfokus pada pembagian dividen terus. SMGR menawarkan peluang yang lebih besar untuk apresiasi harga saham, terutama dengan fokusnya pada ekspansi bisnis dan posisi dominannya di pasar. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membaca analisis arus kas PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Di sini dilihat dari operating cash flow ratio. Di awal periode, rasio berada pada 0,51 pada periode kedua dan ketiga. Terjadi peningkatan tajam mencapai puncak hampir di angka 1. Ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, perusahaan berada dalam kondisi yang sangat baik, mampu menutupi hampir seluruh kewajiban lancarnya dengan arus kas dari operasional. Periode selanjutnya, rasio stabil di angka antara 0,5 hingga 0,6, yang meskipun lebih rendah dari puncaknya, tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kewajiban lancar atau penurunan kinerja operasional. Namun, perusahaan masih dalam posisi yang cukup sehat secara finansial. Jadi next. Bisa. Lalu ada cash flow coverage ratio. Rasio tertinggi yang berada di titik kedua dengan nilai 0,76, diikuti oleh titik ketiga dengan nilai 0,8. Namun setelah itu terjadi penurunan bertahap hingga rasio cakupan arus mencapai 0,9 titik kelima dan sedikit peningkatan ke 0,40 di tahun terakhir.
Ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan arus kas yang dihasilkan. Dengan tren penurunan setelah mencapai puncak di awal, fluktuasi ini bisa mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan tingkat arus kas yang konsisten. Dari next. Lalu ada operating cash flow per share. Pada titik awal, nilainya adalah 1,08. Kemudian terjadi peningkatan signifikan di dua titik berikutnya yang masing-masing bernilai 1,92. Setelah itu terdapat penurunan di 2 tahun berikutnya menjadi 1,42 dan 1,3. Namun di tahun terakhir, arus kas per saham kembali naik mendekati puncak sebelumnya dengan nilai 1,89. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya fluktuasi dalam kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari operasionalnya dengan kinerja yang relatif kuat di beberapa periode, namun diselingi penurunan sebelum kembali menguat di akhir. The next. Lalu ada dividend coverage, yang pada awalnya rasio ini rendah dengan nilai 0,77, tetapi meningkat menjadi 1,74 pada titik kedua. Setelah itu meskipun ada sedikit fluktuasi di sekitar 1,33 dan hingga 1,41, rasio ini tetap stabil di kisaran yang sama selama beberapa tahun. Namun pada titik tahun terakhir terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 6,35. Ini menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk bayar dividen secara substansial di periode terakhir yang mungkin menandakan peningkatan laba bersih atau efisiensi operasional yang lebih baik. Jadi next. Lalu ada analisis investasi PT Semen Indonesia Tbk, mulai dari operating cash flow ratio, yang terlihat bahwa rasio mengalami peningkatan dari 1,29 pada 2018 yang jadi puncaknya di 1,75 pada 2020. Ini menandakan bahwa pada periode tersebut, perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan arus kas operasional dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Namun setelah 2020, rasio ini mengalami penurunan secara bertahap hingga 0,78 pada tahun 2023. Penurunan ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan likuiditas yang lebih besar atau penurunan efisiensi dalam menghasilkan kas dari operasi. Jadi next. Selanjutnya ada cash flow coverage ratio. Pada tahun 2018, rasio berada di sekitar 1, menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi kewajiban hutangnya dengan arus kas operasional. Rasio ini terus meningkat hingga mencapai puncak tertinggi di atas 1,5 pada tahun 2020, yang mencerminkan kinerja kas yang sangat kuat dalam menutupi hutang. Namun setelah 2020, rasio ini mengalami penurunan bertahap dengan penurunan tajam hingga di bawah 0,5 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutangnya melalui arus kas operasional telah melemah secara signifikan, yang bisa menjadi tanda peringatan tentang potensi masalah likuiditas atau meningkatnya beban hutang. Selanjutnya ada operating cash flow per shares, yang pada tahun 2018 arus kas operasional per saham berada di 2,76 yang kemudian meningkat secara stabil hingga mencapai puncaknya di 3,92 pada 2020. Peningkatan ini mencerminkan kinerja kas yang lebih baik per saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Mungkin disebabkan oleh peningkatan profitabilitas atau efisiensi operasional, namun setelah 2020, nilai ini menurun secara bertahap dengan arus kas per saham pada tahun 2023 sebesar 3,12. Meskipun masih relatif tinggi, tren penurunan ini bisa mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan profitabilitas atau efisiensi operasional di tahun-tahun terakhir. Ini. Selanjutnya ada dividend coverage, yang pada tahun 2018 rasio cakupan dividen berada di 6,30, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup kuat untuk bayar dividen dengan margin yang besar. Namun di 2019, rasio ini turun signifikan menjadi 4,55, yang sebelum kembali naik pada 2020 ke angka 6,47, yang bisa mencerminkan pemulihan kinerja perusahaan atau kebijakan dividen yang lebih konservatif. Setelah itu, rasio menurun secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 3,47 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin yang semakin kecil untuk menutupi pembayaran dividen dari arus kas operasional.
yang bisa menjadi tanda potensi kesulitan dalam mempertahankan tingkat dividen saat ini jika kinerja kas tidak membaik. Oke, next. Lalu ada perbandingan analisis arus kas. Yang pertama ada investor yang mengutamakan dividen. Perusahaan INTP mungkin lebih menarik, terutama dengan lonjakan dividen coverage pada 2023. Ini menunjukkan peningkatan kemampuan bayar dividen yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun resiko operasional dan likuiditas harus tetap diperhatikan. Lalu untuk investor yang mencari stabilitas jangka panjang, perusahaan SMGR lebih aman dan stabil dalam hal operating cash flow ratio, cash flow coverage ratio, dan operating cash flow per share. Meski mengalami penurunan di 2023, kinerja sebelumnya menunjukkan kekuatan finansial yang lebih baik secara keseluruhan. Lalu untuk investor yang menghindari resiko, perusahaan SMGR lebih aman dari segi arus kas dan likuiditas historis. Meskipun mengalami penurunan pada 2023, stabilitas jangka panjangnya lebih kuat dibanding perusahaan pertama yang menunjukkan penurunan signifikan di sebagian besar metrik penting. Next. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.